ambil LPG-nya. Nah, tiap kali saya ke rumahnya tuh orangnya nggak ada terus, sampai rumahnya tuh pindah ya Bapak Ibu saudara. Ini saya nggak bilang suami saya, kalau tahu suami saya bisa marah. Nah waktu itu kemarin tuh saya ambil, saya rumahnya itu di pasar itu ya Bapak Ibu. Saya ambil, saya berangkat dari pasar tuh niatnya mau ngambil tabung saya. Terus kemudian saya ketangkap CCTV. Dikira saya pencuri. Sampai rame di kampung itu Bapak Ibu. Loh iku lho tasiku sing kalian. Aduh Tuhan, ya apa ini Tuhan? Aku ini niatnya nolong, kok malah dibentung. Tapi saya percaya Tuhan pasti bela ya Bapak Ibu saudara. Terus kemudian saya dipanggil sama Pak RT-nya, sama warga kampung itu. Cek, sampai ngambil LPG ya? Aduh Pak, maaf Pak, aku maling pagi-pagi itu ya, mengke Pak. Saya bilang gitu ya Bapak Ibu saudara. Apa nggak mau dikepuki orang kalau maling pagi-pagi Bapak Ibu saudara? Nah waktu itu terus gimana? Penjelasannya itu gimana? Ya ini Pak, orangnya tuh pinjam, saya lihatnya tuh mau ngambil, jadi nggak bawa LPG, pulang bawa LPG. Oh alah gitu, terus ya itu Bapak Ibu jagai saya, dia pulang kantor, dia menjaga saya, dia pulang lagi kantor ke mamanya, menjaga saya. Jadi saya istilahnya saya ini balas budi gitu loh sama keluarga, tapi kebaikan Tuhan itu lewat keluarga saya bisa sembuh sekarang. Maksud saya belum di MRIC, cuma penyumbatan di sini di otak semuanya, penyumbatan otaknya yang kena sebelah kiri semua, kaki tangan sebelah kiri. Itu katanya kreatinnya turun waktu itu. Jadi kreatinnya kaliumnya 2,9 turun. Gitu. Kaliumnya 2,9. Makanya itu semua kena dari sebelah kiri, kena stroke. Gitu. Jadi bahkan mau ke Semarang pun dia masih pikir-pikir lomba nyanyi dulu. Dia pikir-pikir saya sakit gitu. Jadi ini benar-benar kekurangan Tuhan. Dan saya juga diterima kerja dengan senang hati. Saya kerja di kantor, terus memang pulang sih saya jualan sih gitu. Jadi puji Tuhan hari ini
Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Kami taruh kesusahan kami taruh kekhawatiran kami di dalam Engkau saja Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup menghilangkan Tuhan kekhawatiran kami. Apa yang menjadi permasalahan kami, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau boleh berikan kami kesempatan lagi datang kepada-Mu Tuhan. Kami boleh ada dan sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati hamba-hamba-Mu berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tutup putus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Maka sebesar firman yang kami dengar ini Tuhan boleh tertanam di tanah hati yang baik dan boleh berakar berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Cinta-Mu, itu semua karena pertolongan dalam hidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak kami agungkan. Engkau Raja di atas segala raja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati jalannya ibadah kami mulai dari awal, tengah, hingga sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati sidang ibadah-Mu masih di rumah, masih di perjalanan. Tuhan, percepat langkah mereka tibakan di tempat ini dengan selamat, biar dapat berkumpul dengan kami untuk bersekutu menyembah serta mengandalkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami serah pada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada
besar, dan di dalam hidup kita ini kan, di tumbuhan yang besar ini harus kuat. Dan saya akan membawakan firman tentang ranting-ranting yang Tuhan patahkan, ranting-ranting yang Tuhan hilangkan. Yaitu juga yang sudah saya alami, dan sudah saya lewati, dan sudah saya menangkan. Jadi saya bisa berdiri di sini dan saya bisa membawakan firman ini walaupun saya katakan dengan waktu yang sangat tipis, tapi saya bisa merenungkan firman Tuhan dengan sangat dalam. Bahkan saat merenungkan firman Tuhan sambil makan, saya bisa kembali menangis. Tuhan, betapa baiknya Tuhan, saya bisa memenangkan proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Mungkin yang punya Instagram saya pernah menuliskan renungan tentang ranting ini di salah satu feed Instagram saya. Kita mau lihat ya ayat yang pertama di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, boleh dibuka. Yohanes 15 Saya boleh minta tolong bacakan saja untuk salah satu anak pemuda. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Anak pemuda mungkin Yohanes 15 sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Buah di dalam hidup saya dan saudara yang memiliki iman dan kerendahan hati. Dua yang berpengaruh ya Bapak Ibu. Dua yang berpengaruh. Memiliki iman dan kerendahan hati. Persekutuan yang intim antara kita dan Tuhan. Hubungan antara pokok anggur. Pokok anggur itu siapa? Tuhan. Pokok anggur itu Tuhan. Dan ranting yang digunakan untuk memperlihatkan kebenaran itu adalah kehidupan kita. Bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus kita di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Dan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sekali lagi, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau pokok anggurnya itu Yesus dan kita ranting-rantingnya, kita jangan main-main dengan firman. Kita jangan main-main dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab pokok anggur kita Yesus itu adalah sumber dari kehidupan yang kita butuhkan. Kita adalah seorang manusia penerima hidup yang segala sesuatunya disediakan Tuhan. Nafas siapa yang menyediakan? Tuhan. Ingat waktu COVID di mana orang-orang berlomba untuk membeli oksigen untuk bernafas, dan saya di Surabaya tidak mengalami itu, tapi saya mengalami berdoa sampai saya dapat kabar kalau adik kandung saya sudah mendapatkan oksigen. Saya sampai seperti itu dengan suami saya. Sampai terus udah dapat belum? Istrinya di sana lagi hamil gede, dalamnya kembar pula. Dan istrinya juga kena COVID, tapi lebih parah adik kandung saya. Udah dapat belum? Wah, kita isinya cuma bisa terus berdoa, Tuhan sediakan oksigen. Untungnya istrinya bisa nyetir walaupun lagi hamil kayak gitu, muter-muter keliling Bekasi seperti itu. Di situ boleh kita merasakan, oksigen itu sangat mahal ya. Dan Tuhan memberikan itu kepada semua. Dan Tuhan Yesus ingin agar kita ranting-rantingnya menghasilkan buah. Buah itu apa? Macam-macam buah itu ya Bapak Ibu. Dalam hal ini biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, yaitu dengan cara kita berbuah banyak. Kita memperlihatkan kasih Bapa dalam diri kita. Kita memperlihatkan buah-buah yang baik dalam diri kita. Walaupun terkadang buah-buah yang baik dalam diri kita pun, seperti tadi contohnya Cek Puji, udah contoh yang gampang aja, mau susah-susah. Niatnya Cek Puji itu nolong, mencontohkan buah yang baik. Cek Puji itu sebagai orang Kristen. Cek Puji itu bukan orang baru Bapak Ibu. Gedung Linter ya? Di Gedung Linter itu 2018
dulu dekat pastori Bapak Gembala. Ya toh, masih di situ kan? Ya, dekat pastori Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan saya waktu jadi pekerja. Cuma seberangan gitu doang. Gangnya juga kecil. Niatnya baik, bahkan tadi Cik Puji sempat ngomong, kalau ketahuan suami saya dimarahin loh. Berarti kan dia sudah bisa mengambil suatu keputusan, aku harus menolong ini, aku harus menolong, yang ada malah bukan menolong, malah bonyok ya Cik. Untung gak bonyok beneran ya kan. Tapi itu buah yang Cik Puji mau berikan kepada orang lain, walaupun ternyata orang lain menanggapinya dengan salah. Tapi itu yang Tuhan mau. Kita sebagai ranting-ranting, sebagai Yesus adalah pokok anggur kita mau buah yang dihasilkan dalam hidup kita adalah pertumbuhan yang baik agar hasil buahnya juga baik. Kita mau buka di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan katakan jika kita berbuah banyak baru kita adalah murid-murid Tuhan. Tuhan mau kita berbuah banyak. Buah-buahnya ada di dari buah-buah roh. Buah-buah yang muncul dalam kehidupan kita saat kita baik-baik mengiring Tuhan, saat kita benar-benar mau mengiring Tuhan. Dan Tuhan menginginkan itu, kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai sini firman Tuhan masih enak Bapak Ibu. Saya juga belum menceritakan apa yang sudah Tuhan buat dengan ranting-ranting saya yang dibuang sama Tuhan, yang sakit saya rasakan. Yang gak enak, pasti gak enak Bapak Ibu, yang namanya ranting kita kalau lagi dibuang, lagi dipatahkan, itu gak enak Bapak Ibu. Entah apa, saya gak tahu ranting-ranting bagaimana yang dibuang di sisi kehidupan Bapak Ibu, saya nggak tahu, tapi itu pasti ada. Karena sekali lagi Tuhan katakan dalam hal inilah biarlah Bapa kita Tuhan Yesus dipermuliakan jika kita, saya dan saudara berbuah banyak. Ranting-ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting-ranting itu harus mendapatkan kehidupan dari pokok anggur. Dan pokok anggurnya siapa tadi kata saya? Yesus itu sendiri. Yesus adalah pokok anggur yang memiliki hidup. Kita hidup di dalam Yesus. Yesus, sekali lagi saya katakan, Yesus adalah pokok anggur yang memiliki hidup. Dan Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tuhan Yesus jalan kebenaran yang hidup, yang sudah datang ke dunia ini, yang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Aku belum kaya, belum berkelimpahan. Nah ini, kata-kata seperti ini yang nanti Tuhan akan potong ranting-rantingnya. Berkelimpahan di dalam Tuhan bukan hanya tentang uang. Bapak Ibu tahu, waktu saya lupa, masih pacaran atau sudah menikah? Kayaknya sudah menikah. Dulu belum sanggup kita ke mall yang lain, ke TPR udah sangat jarang. Seringnya masih di karena kita tinggal di kos-kosan kan, ya saya spontan aja ngomong ya, saya bilang, aduh pengen ya punya semua ini ya, andainya kita orang kaya. Terus suami saya tuh jawabnya apa? Enteng banget, dia jawab, enggak, aku gak mau jadi orang kaya. Jadi saya tuh ngerasa, kamu gak mau jadi orang kaya? Waduh, bahaya ini. Hati-hati loh ya kamu ngomong kayak gitu. Itu terus sampai berapa tahun saya mengingat itu terus. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam kesusahan, kita lagi dalam kekurangan, itu saya kadang-kadang suka ngungkit-ngungkit kata-kata itu yang dulu. Nah tuh kan kamu sih dulu ngomong kayak gitu. Jadi udah lah, keuangan kita nih begini terus, kurang terus, minus terus, apalah segala macam, nggak bisa nih. Biar kata saya udah kerja kurang terus, gara-gara kamu ngomong kayak gini gitu kan. Tapi pada akhirnya apa Bapak Ibu? Sampai saya bisa katakan, ya Tuhan, ternyata yang membuat kita bisa bersyukur itu dan kita bisa bilang berkelimpahan bukan karena uang kita banyak, tapi di mana kita dapat bersyukur, di mana kita dapat melihat segala kebaikan Tuhan, di mana kita bisa hidup menghidupi firman Tuhan. Karena tadi itu Yesus adalah pokok anggur. Nah kalau Yesusnya pokok anggur, saya harus ikut siapa? Contohnya kalau nggak ikut Yesus,
kalau saya yang dulu hanya berpikir aku harus kaya, aku harus punya duit segini gitu. Tapi itu pun masih Tuhan proses. Enggak gampang untuk membuat saya menghilangkan kata-kata itu, enggak gampang. Bahkan sampai saya sudah bisa dengan ada seseorang yang menceritakan tentang masa hidupnya, lalu sampai saya bilang, Tuhan, saya bisa berubah dengan pemikiran saya itu. Tapi ternyata masih loh Tuhan bawa proses sampai benar-benar kata-kata berkelimpahan di dalam firman Tuhan ini adalah berkelimpahan segala apa yang Tuhan beri dalam kehidupan saya, melayani Tuhan, keluarga, setiap doa-doa yang dinaikkan dengan segala ketulusan, penyembahan, merasakan kenikmatan dan kerinduan saat menyembah Tuhan, itu hidup dalam berkelimpahan Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 10 ayat 10, aku datangnya dalam segala kelimpahan itu tadi. Kelimpahan hidup inilah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah. Kelimpahan hidup ini mengalir dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan berkelimpahan yang tadi saya katakan. Kita akan selalu terus menuntut, suami menuntut istri, istri menuntut suami, terus saja begitu. Yang ada nanti berantem, yang ada nanti ribut, dan lain-lain. Padahal semuanya, entah si suami, entah si istri, itu semua diproses oleh Tuhan. Bahkan anak pun juga diproses oleh Tuhan. Tuhan mau kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, sama seperti ranting yang muncul dari pokok anggur dan senantiasa melekat kepada pokok anggur, si sumber kehidupan dari pokok anggur itu, dan mengalir ke ranting-rantingnya sehingga ranting-rantingnya itu bisa subur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lahir dari Yesus, dan saat kita lahir baru, dan untuk selanjutnya kita mau melekat dengan Tuhan. Saya waktu dibaptis di Bekasi, mama saya cuma katakan, kalau kamu sudah dibaptis, kamu sudah tertulis di buku surga. Dan bukan hanya itu, ini aja sebagai suatu bentuk sukacita kalau anaknya dibaptis, dibeli baju baru sebagai bentuk lahir baru gitu aja. Bentar lagi anak saya dibaptis beberapa bulan lagi. Sebagai bentuk aja gitu, sebagai bentuk hal seperti itu gitu kan. Hanya ini aja, menurut mama saya itu kayak, ya sudah, kamu sudah lahir baru, kamu sudah dewasa, kamu harus bertanggung jawab dirimu kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah menjual Tuhan. Dan itu yang sampai sekarang tetap saya bawa. Saat sudah lahir baru dan selanjutnya kita akan tetap melekat kepada Tuhan. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan untuk menjadi satu roh dengan Dia? Ada di 1 Korintus 6 ayat 17 kita membuka. 1 Korintus 6 ayat 17. Bisa tolong dibacakan? Ini agak error kitab saya. 1 Korintus 6 ayat 17. Dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Tetapi menjadi satu roh dengan Tuhan tidak bisa dengan hidup kita yang asal-asalan, tidak bisa dengan hidup kita yang mau sendiri. Bapak Ibu tahu? Saya termasuk dulunya adalah orang yang seperti ini. Udahlah, pokoknya gimana pengiringan saya sama Tuhan, gimana saya pokoknya ya sudahlah begini aja. Enggak mau terlalu banget ya dibilang sebagai orang Kristen, ya dibilang sebagai anak Tuhan. Pokoknya saya enggak murtad, pokoknya saya enggak meninggalkan Tuhan, tidak menghina Roh Kudus dan lain-lain, sudahlah gitu. Tidak terucapkan tapi ada di dalam hati. Dan itu pasti Tuhan dengar apa yang ada dalam hati saya itu. Itu berarti kan saya tidak mau mengikatkan diri saya kepada Tuhan lebih lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebenarnya orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan tidak serta
minggu, ada doa malam, ya kan, ibadah kaum wanita, youth, sudah melekat benar itu secara fisik kita ada di gereja. Tapi bagaimana dengan hati dan pikiran kita? Apakah benar sudah melekat itu? Nah, waktu kita melekat itu, nah disitulah Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memproses kita menjadi benar-benar ranting yang baik untuk melekat kepada pokok anggurnya. Saya pernah kira dan itu ternyata berulang kali sampai Tuhan katakan, kamu bisa naik kelas, kamu bisa menyelesaikan, kamu bisa melewati proses ini, kamu bisa melanjutkan dengan proses yang lain dan lain-lain, kamu sudah bisa menjadi buah, kamu sudah bisa menjadi contoh ini dan ini. Itu kan kita melekat dengan Tuhan. Bahkan ada jemaat yang bersaksi saat dia melekat dengan Tuhan, saat itu suaminya diberikan kanker. Saya tidak menakut-nakuti. Banyak cara Tuhan. Ini termasuk Bapak Ibu. Banyak hal. Bahkan yang tadi saya katakan, jangan dipikir saat kita melekat dengan Tuhan kita bisa kuat. Enggak, itu pun pasti akan diuji sama Tuhan. Kita langsung bisa mengalahkan ego kita. Enggak, itu pasti juga diuji sama Tuhan. Karena Daud juga mengalami segala ujian itu. Saya sudah merasa, Bapak Ibu, sudah banyak perubahan dalam diri saya. Karena suami saya sendiri sudah bicara seperti itu. Sampai suami saya itu bilang, aku nih benar-benar kayak bersyukur dan terkesima akan kemuliaan Tuhan. Kamu yang keras, saya yang keras, saya yang kesannya saya adalah orang yang nggak bisa dipotek, saya adalah orang yang nggak bisa disenggol, saya adalah orang yang udahlah nggak bisa kayak gitu. Tapi ternyata menurut suami saya segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Intinya dia bilang seperti itu. Tapi ternyata setelah dia bicara seperti itu, Tuhan memuji saya, bukan memuji suami saya. Padahal suami saya memuji saya, tapi ternyata Tuhan yang memuji saya. Saya dulu itu, Bapak Ibu, berpikir saya harus punya uang banyak. Bukan ini baru-baru. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang. Saya capek banget loh ya. Saya sudah belajar menaruh bara di kepalanya, masih aja jahat sama saya. Terus-terusan jahat sama saya gitu. Menaruh bara di atas kepala orang yang membenci kita itu firman Tuhan gitu loh. Tapi juga ternyata tidak semudah itu, Tuhan masih memuji juga gitu. Bahkan saya katakan malam hari ini orang tua sekandung saya pun membedakan saya dengan adik saya. Sangat membedakan. Sangat membedakan dan anak saya pun bisa tahu. Sangat, bahkan anak saya nyuruh saya nonton film apa gitu. Itu mirip banget tuh sama kisah hidupnya Momi katanya gitu. Tapi saya nggak nonton, lupa soalnya judulnya. Sangat, dan saya sering menangis itu di rumah. Saya sangat sering menangis. Kalau saya pulang ke Bekasi yang terjadi sehari 2 hari manis, 3, 4, 5 hari, udah bawaannya. Untung saya nggak punya duit tuh Bapak Ibu. Kalau udah pulang ke Bekasi tuh ongkos aja kan udah lumayan. Kalau saya punya duit gitu ya, saya langsung pindah ke hotel gitu. Tapi untung saya nggak ada duit gitu loh. Jadi udah aja dibiarin di situ gitu loh, Itu baru Tuhan juga dipermuliakan karena Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Tapi sebelum terjadi itu, Daud sudah bisa mengalahkan raksasa ego dalam dirinya. Yang raksasa ego, Nah, lanjut. Raksasa ego dalam dirinya. Ego berasal dari bahasa Latin ternyata. Dan Yunani yang artinya aku. Galatia 2 ayat 19, tidak perlu dibuka, boleh dicatat, dibuka di rumah boleh. Galatia 2 ayat 19 sampai 20b. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan pada ayat itu dikatakan aku atau ego.
dan merujuk kepada itu tadi saya katakan manusia lama kita. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak menginginkan manusia lama kita dengan segala ego kita, dengan segala keakuan kita, dan itu semua Tuhan tidak menginginkan itu. Saat itu juga Tuhan men-training Daud seperti itu, dan itu juga dipangkas sama Tuhan. Dan malam hari ini kita juga mau melihat ternyata seperti itu. Kalau manusia baru kita sebagai anak Tuhan yang berbuah, kita harus dipangkas dulu dengan manusia lama kita. Lalu yang selanjutnya saya cepat aja. Di yang raksasa ego manusia lama. Memang saya belum benerin tadi koneksi tolong, yaitu karena waktu saya persiapan sangat-sangat mendadak. Raksasa ego di manusia lama kita, saudara Bapak Ibu, tidak perlu mengingat-ingat malam hari ini. Apa ya manusia lama saya? Apa ya ego saya? Gak perlu Bapak Ibu, gak perlu. Yang tadi saya katakan, saat kita sudah melekat sama Tuhan, nanti manusia lamanya akan dimunculkan sama Tuhan dan dipatahkan. Ego ingin kita cepat menjadi besar. Saya ingin dengan ketraumaan saya yang keterlaluan itu, saya ingin Tuhan. Kenapa yang kemarin masalah itu membuat saya nangis lagi, bahkan membuat saya sampai di kantor masih nangis. Saya kalau di kantor kan ada waktu buat catokan ya Bapak Ibu. Nyatok aja saya sambil nangis. Nongso istilah kata. Ya karena saya mau melewati jalan pintas saat itu gitu loh. Saya maunya apa yang saya mau, tapi ternyata itu bukan yang Tuhan mau. Ego ingin kita nyaman hidup dalam daging. Tetapi setia dalam perkara yang kecil kebenaran mencerminkan bahwa kita sudah dipulihkan dan diperbarui oleh Roh Kudus. Saat kita sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus, di situ Roh Kudus bukan hanya menguatkan, bukan hanya menghibur, tapi juga bisa memperbaharui kehidupan kita. Mengalahkan ego dalam setiap perkara yang kecil, memulihkan kita dari ambisi palsu. Itu yang saya rasakan. Ternyata mungkin saya palsu, tapi tidak di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Mungkin saya palsu di hadapan Tuhan. Mungkin. Dan memulihkan kita dari karakter yang buruk. Sampai akhirnya saya bisa menerima kata-kata, oke Tuhan, bukan mereka yang harus berubah, tapi saya yang harus berubah. Mereka terus berbuat jahat, monggo, tapi saya akan tetap diam di dalam firman Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, kebenaran sekecil apapun itu di ruang yang tersembunyi, karena di ruang itu Tuhan sedang membentuk menjadi raja. Mau menjadi raja Bapak Ibu, raja yang bisa mengontrol diri kita, bukan mengontrol orang, mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita. Nah selanjutnya ada di raksasa penolakan. Nah ditolak keluarga, itu yang tadi saya ceritakan. Ditolak keluarga dalam 1 Samuel 17 ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, tetapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Daud ditolak kakaknya Eliab. Daud ditolak kakaknya. Di sini siapa yang merasa tertolak? Tertolak keluarga, tertolak siapapun. Sekali lagi, tidak usah memikirkan mereka yang menolak kita, tapi bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa pikiran kita yang salah dan melawannya itu dengan pimpinan Roh Kudus. Mau ya Bapak Ibu belajar bareng saya, sampai pada akhirnya saya bisa membuat orang tua saya bangga dengan saya, walaupun bangganya sudah terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Saya sudah tidak mencari itu. Saya sudah tidak mencari itu Bapak Ibu. Biar kata mama saya sudah bisa bilang, puji Tuhan, sekarang mama sudah bisa menikmati berkat dari kamu. Puji Tuhan, bla bla bla. Bapak ini saya tidak pamer Bapak Ibu,
tidak. Tapi saya katakan sama suami saya kok biasa aja ya terima WA mama saya kayak gitu, karena saya sudah tidak mencari itu lagi semua itu. Ayo kita kalahkan semuanya itu, kita kalahkan semua keegoan kita itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini semua yang saya sebutin ini yang terjadi sama Daud ini, itu yang Tuhan mau patahkan itu yang keegoannya itu, akunya itu, yang Tuhan mau buang ranting itu adalah akunya itu. Sakit Bapak Ibu nggak akan bisa terima, tidak akan bisa terima, sampai bisa terima, sampai bisa terima. Saya tidak bisa menceritakan hal apa saja yang membuat saya bisa terima, tidak bisa. Saya tidak bisa menceritakan itu karena ada hal-hal yang cukup hanya saya dan keluarga saya tahu. Tapi intinya saya sudah dibecek-becek sama Tuhan, saya udah diunyeng-unyeng sama Tuhan, udah di istilahnya mungkin kalau motong rantingnya itu kalem-kalem itu paling enak ya. Tapi kayaknya Tuhan kalau motong ranting saya tuh kayak barbar gitu ya, gitu. Rasanya itu kayak sakit banget gitu. Tapi ya sudah kalau Tuhan maunya itu seperti itu. Yang ketiga, ditolak musuh. Ya, waktu saya mengalami ujian yang kemarin itu, yang sudah lewat itu, ada satu orang yang saya tahu sudah lama tidak menyukai saya, walaupun tidak dikatakan, tapi berapa kali dia pernah marah, dia pernah menghina saya, sering lah menghina saya, sangat sering, dan tidak ada yang tahu, hanya suami saya yang tahu. Dan dari dulu sampai sekarang cara suami saya membuat saya membuat saya marah sih, kata-katanya tuh dulu membuat saya marah. Apa? Kamu tuh hamba Tuhan, kamu harus beda. Saya nggak terima loh digituin sama suami saya. Kenapa? Karena loh kok enak, kok aku terus yang disuruh berubah. Loh saya jahat sebelah situ, kok aku terus yang disalah-salahin sebelah sana. Tapi sekarang saya bisa katakan, oh iya betul. Saya yang harus beda, saya yang harus berubah. Dengan persekutuan yang intim, tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan kita di dalam Tuhan, dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Saat kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Jadi saya katakan, kita ini adalah ranting, dan kita yang menempel di pokok anggur. Bapak Ibu, ranting itu kalau udah lepas dari pokoknya, dari pohonnya, itu nggak jadi apa-apa. Paling banter bisa dijual kalau di desa itu yang masih pakai kayu bakar, lah itu akhirnya kok dibakar kan? Itu kalau sudah jatuh, itu sudah tidak bisa berbuat, tidak bisa dipakai apa-apa lagi kecuali dibakar, jadi alat masak. Tapi masa kita mau jadi yang dibakar itu, kita mau jadi yang diperbaharui, amin. Kita mau yang jadi berbuah dan berbuah. Saya percaya Bapak dan Ibu beserta saya di tempat ini hari ini mendengar firman Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa berjalan dengan Roh Kudus menghadapi apapun dan tidak menyenangkan hati kita, dan Tuhan ingin melenyapkan segala keakuan kita di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
bagaikan ranting-ranting kehidupan kami yang dipangkas untuk membentuk kami supaya hidup kami berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Seringkali sakit rasanya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengizinkan masalah, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau selalu memberikan kami kemenangan, Engkau selalu memberikan kami pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau rindu hidup kami bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kami berada, supaya melalui kehidupan kami Engkau saja dipermuliakan. Amin. Kami mau melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu yang sudah melayani dalam kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami percaya firman-Mu sudah menjadi kekuatan kami. Firman-Mu sudah menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau rindu melakukannya, dan kami mau rindu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau menabur dan kami mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang terlurus memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan, dan kami percaya janji firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kelalaian kami. Kami mau senantiasa hidup belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal sampai akhir Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah menuntun, memimpin menjalannya ibadah kami dari awal sampai akhir melalui pujian penyembahan, kesaksian-kesaksian, melalui firman Allah, dan setiap doa yang sudah naikkan di hadapan hadirat Tuhan sudah mengharumkan hadirat-Mu, sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan
sudah melawat kami kembali untuk mengingatkan kami bahwa sungguh kami terus selalu berdekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua yang sudah melayani pada malam ini, baik song leader, singer, pemain musik, hambamu yang sudah sampaikan firman Tuhan, pendeta muda Siska, bahkan kesaksian-kesaksian juga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan doa. Doa kami kau berkati, semua kau pakai, lebih hati lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapkan bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan, diberkati Tuhan, dikembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Berdoa jemaat Tuhan yang dalam kesehatan terganggu, mari Bapak lawat jamah, satu demi satu Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Dicabut akar-akar penyakit itu dan digantikan dengan kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Masalah rumah tangga, keluarga, menyangkut usaha, pekerjaan, mata pencarian, bahkan juga mungkin anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, misalnya dalam masalah untuk persiapan mengakhiri tahun pelajaran ini, akan masuk di tahun pelajaran baru akan datang. Tuhan tolong. Tentu juga ada banyak biaya-biaya orang tua yang dibutuhkan. Tuhan, biar Bapak Kau buka jalan. Bagaimana tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah tolong, biar juga untuk tahun ini Tuhan buka jalan. Tuhan adakan yang tidak ada jadi ada, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan baik di Naviriala ini maupun di Sangkakala, di persiapan retret kami pada tanggal 6, 7, 8 Juni akan datang. Tuhan, hari itu, waktu itu dan tempat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan lebih dulu kuasai di sana supaya acara kami akan jalani panitia yang sedang mempersiapkan diri. Biar Tuhan tolong beri mereka kemampuan, sukacita melayani, dan semua boleh berjalan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, mereka yang mengisi acara, sebagai isi acara, bahkan juga apa yang nanti akan dikerjakan, biar semuanya dalam tuntunan Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin simpatisan juga yang sudah mendaftar dan yang akan terus mendaftar sampai pada hari hanya. Tuhan tolong supaya semua Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk kami dapat mengikuti acara demi acara di retret nanti dalam suasana sukacita daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Bangsa negara, situasi kondisi keadaan pemerintah kami hari-hari Tuhan tolong, bahkan juga gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja, yang di kota, di desa, sampai di tempat-tempat terpencil, semua dalam perlindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mengampuni salah, dosa, kekurangan kami, ampuni juga orang bersalah pada kami. Mari saya semangat kesempatan kita akan angkat kedua tangan kita, arahkan di hadapan hadirat Allah, dan kita akhiri ibadah ini. Kita pulang kembali ke tempat masing-masing. Jauh dekat perjalanan kami, kendaraan yang kami tumpangi, bahkan yang jalan kaki, semua dilindungi Tuhan. Tiba di tujuan selamat di tengah keluarga. Mari setelah kita pulang, akhiri ibadah ini dengan kekuatan kuat kuasa, berkat Tuhan, kasih karunia, anugerah, perlindungan dan pertolongan, kesehatan, bahkan kekuatan adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada terus menyertai kami, melimpah rumah tangga keluarga kami semua, mulai malam ini sampai Yesus kembali. Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Maranatha.